Welcome to In-House Training. Sama-sama kita hormati Ibu Dr. Randa Heni Kristiati, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMA Negeri Trawas Kabupaten Musirawas. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri Trawas, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri Trawas, peserta kegiatan in-house training pada hari ini. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita semua pada hari ini masih diberinya kesempatan serta kesehatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan di sekolah kita dalam rangka melaksanakan kegiatan in-house training penyusunan kokurikuler project based learning melalui fokus group discussion di SMA Negeri 10 Rujukan SMA Negeri Trawas Kabupaten Musirawas. Kita awali kegiatan kita ini dengan bersama-sama membaca doa yang dalam hal ini akan dikhalifai oleh yang terhormat Bapak Muhammad Firdaus, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naim, hamdan yakin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh yang terhormat Ibu Mira Permata, Sarjana Pendidikan. Pada Ibu Mira disilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi tangguh hidupku. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya. Hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruang mengukur SMA Negeri Trawas ini. Dan alhamdulillah semua kita ada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat juga salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padanya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Dan sama-sama kita hormati Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri Trawas, Ibu Ananda Bapak Yati. Ini ya SMK kegiatan penyusunan kokurikuler project based learning melalui fokus group discussion SMA Negeri 10 Rujukan SMA Negeri Trawas resmi dibuka. Pada hari ini salawat alaihi salam selalu kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Fazil Nabi Muhammad wa ali Muhammad, sahabat kerabatnya dan kita pengikutnya. Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan kegiatan in-house training pada hari ini di SMA Negeri Trawas. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kegiatan tambahan yang menyangkut tadi bakatnya. Nah, jadi seperti itu. Berarti kok di luar intra. Ya, intra itu jamnya tanda apa sesuai diikuti ya jam pemerintah. Kalau kok tergantung sekolah masing-masing. Nah, gitu ya, karena di sini di luar. Ya, nah, kemudian lagi kalau Ibu nanti ada kegiatan lagi ada Bu, yang paling penting ketika kita berbicara ke depan, guru itu tidak perlu menjelaskan materi rumit kecil-kecil, tapi cukup yang esensial, yang pokoknya saja. Kalau kita esensial pokok, kita bisa diversifikasi kemana saja. Tapi kalau sudah rumit,
kecil susah. Jadi istilahnya cukup kepala, badan sudah bisa diajak kemana-mana. Tapi ada kalau pretelan sulit. Nah itu. Nah artinya ini nanti sampai FGD selesai tema. Nah berikutnya lagi nanti saya kesini lagi lihat hasilnya. Kemudian dilanjutkan RPP berdiferensiasi dan sampai ke paparannya. Berikutnya lagi kita belajar lagi mencari materi esensial lewat MGMP sekolah. Jadi kan ada guru-guru matematik dan kimia. Matematik menghitung komposisinya. Misalnya dalam pupuk segini berapa karung, berapa KM54-nya, berapa komposisi antara misalnya daun dengan nama itu semuanya. Nah, tujuannya apa? Jadi begini, profil pemuda Pancasila itu ada mandiri, ada gotong royong, religius, bahkan agamanya masuk. Contoh tadi yang dibahas apa? Bukur tentang kompos. Jadi kompos itu biologinya sudah nyambung, kimianya ada. Kimianya apa? Pasti di situ kan ada zat kimia karena untuk buat kompos ada AM kali. Betul. Kemudian fisikanya suhu. Ini sejarah, Hernani, fisika, Mira, PPKN. Itu kelompok 2. Kelompok 3. Rika, biologi, Warda, kelompok 4. Ratna, bahasa Inggris, Lydia. Dari Timur yang diambil dari mata pelajaran sosiologi kelas 11. Kemudian Ibu Eka Yulianti sejarah peminatan kelas 12. Bapak Muhammad Ali fisika kelas 10, Ibu Linawati matematika peminatan kelas 11, dan Pak Hartono pelajaran SBK kelas 10. Judul kami adalah judul Project Based Learning kelompok 1 adalah biopori. Jadi lubang biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai bentuk metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap air pada tanah. Untuk mata pelajaran fisika kelas 10-nya itu yang diangkat masalah tema debit air, yaitu menentukan debit air dan tekanan air pada lubang biopori. Selanjutnya untuk materi mapel sosiologi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, judul kami mengenai gerakan hidup bersih dan sehat dari sampah. Anggota kami yaitu ada Ibu Herlinawati, mata pelajaran bahasa Indonesia. Terus yang kedua ada Bu Budi Astuti, Bu Helina pelajaran ekonomi. Untuk Bu Budi Astuti pelajaran bahasa Indonesia, Ibu Lydia pelajaran seni budaya. Gunakan adalah untuk materi PKN kelas 12 itu bab 3 dengan judul dampak atau pengaruh perkembangan efek. Kemudian fisika itu kelas 11 dengan judul pemanasan global. Kemudian penjas budaya hidup sehat untuk kelas 11 judul lingkungan sehat di geografi. Lingkungan kita semangat. Yes. Temanya Go Green dari kelompok kami, kelompok 5, dengan ketua Ibu Ira dan anggotanya Ibu Yulia bahasa Indonesia. Lasti itu dari ekonomi, Deka sejarah, dan Ulang dari PKW. Judul yang kami angkat itu menciptakan lingkungan hijau dengan gerakan menanam bibit pohon. Kalau dari segi pelajaran sejarahnya
purba itu sudah ada ya masa bercocok tanam. Nah, angkat dari sejarahnya. Yaitu pemanfaatan barang bekas untuk membuat pot sebagai sarana bercocok tanam nanti. Masuk. Dari segi ekonomi. Nah, kalau sudah ekonomi kami berhubungan dengan duit. Penjualan dari hasil pembibitan pohon. Nah, itu nanti akan dikalkulasikan. Lagi ya Bu untungnya Bu. Nanti mau disetor ke kiri. Setoran untuk kas. Kalau dari bahasa Inggris, baca dan nyebutnya. Nanti kan yang masalah menanam bibit pohon, kemungkinan ada orang luar yang datang. Nah, cara menanam bibit pohon ini kami jelaskan dengan bahasa Inggris menggunakan teks prosedur. Bahasa Inggrisnya apa Bu? Nanti tanya dengan ketua kami. Bahasa Indonesianya masih sama. Kalau tadi pakai bahasa Inggris, sekarang pakai bahasa Indonesia. Tapi tidak dengan menanam lagi. Kami membuat apa? Kami menuliskan langkah-langkah cara membuat pot dari bahan bekasnya. Nah, itu menggunakan teks prosedur juga. Nah, mantap itu. Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan. Paham dulu. Dan yang pasti semangat. Yes, semua bisa. Ya, mantap. Semangat. Baca. Ibu Heni luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelestarian lingkungan hidup. Tujuannya upaya penyelamatan lingkungan hidup diantaranya adalah dengan lingkungan yang bersih dan tidak tercemar. Salah satunya yang terdapat di lingkungan sekolah ini adalah dengan penghijauan yang dilakukan guru dan murid untuk menanam pohon dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati juga dilakukan di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya adalah dengan adanya toga, tanaman obat-obatan. Manfaat dari dampak lingkungan yang bersih adalah salah satunya terdapat udara yang sehat dan segar. Mapel selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Materinya menyusun proposal penelitian. Contoh proposal pengaruh kegiatan bank sampah terhadap prestasi SMA Negeri Terawas. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan tentang pembelajaran ini, yaitu dengan judul pemanfaatan limbah lingkungan. Di sini kami akan memperkenalkan anggota. Yang pertama yaitu Bu Anita sebagai ketua dari Mapel Biologi. Berdiri semuanya, mana ketuanya berdiri? Kami belum tahu. Wakil ketua atau bendaharanya? Yang paling tua bukan. Yang paling tua. Ya, siapa yang paling tua dari? Selanjutnya anggota yaitu ada 4. Yang pertama Ibu Kurnia, yang kedua Pak Hadi, dan yang ketiga saya sendiri. Yang keempat yaitu Bu Eva. Kalau sendiri sampai jam berapa harus selesai ketika bersama-sama muncul. Nah, jadi saya harapkan yang ini nanti diunduh ya, contoh-contoh RPT saya, artinya minggu awal Februari. Nah, saya mau kita diskusi ngecek prestasi yang sudah dibuat. Jadi hari ini mau judul dan Pak, judul sama temanya sudah. Itu lagi masing-masing kelompok membentuk, sudah bentuk judul, kemudian materi tujuannya, terus bahannya apa yang dibutuhkan sampai langkah-langkahnya.